Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 12 Februari 2025. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 2 dikisahkan bagaimana Allah yang menciptakan manusia memberikan jaminan dengan menempatkan mereka di sebuah taman sebagai jaminan hidup. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Manusia yang diciptakan diberi jaminan agar tetap hidup. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23, Yesus mengajarkan kepada banyak orang soal kenajisan. Dengarkanlah aku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Dan ketika sampai di rumah, para murid bertanya tentang arti pengajaran itu. Semua yang masuk ke dalam perut manusia tidak akan menajiskan, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut dan dibuang ke jamban. Akan tetapi yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Itu semua yang membuat orang menjadi najis. Saudara-saudaraku terkasih, manusia diciptakan dan dijamin hidupnya dengan menempatkannya di Taman Eden yang penuh dengan buah-buahan. Namun mereka mempunyai satu larangan, yakni memetik dan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Manusia diberi kebebasan dan diberi jaminan apakah mereka menaati perintah Allah atau tidak. Maka kita menggunakan kebebasan untuk memuliakan Allah, kebebasan yang sungguh berkenan kepada Allah, yang menjamin kehidupan kita. Sekarang pun kita juga diberi jaminan hidup ilahi lewat Yesus Kristus, Putra Allah.
Kalau manusia pertama dijamin secara jasmani, dan sekarang dijamin baik jasmani maupun rohani. Jaminan hidup ilahi diberikan kepada kita. Maka mari kita pelihara jaminan itu dengan iman yang mendalam, agar akhirnya kita beroleh keselamatan. Dari bacaan Injil kita bertanya, apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang membuat orang tidak layak. Bagi orang-orang Farisi, masuk ke rumah tidak mencuci kaki dan mau makan tidak mencuci tangan, itu najis, kotor. Maka tidak layak untuk ikut berpesta dan makan bersama. Kenajisan diukur dengan aturan waktu itu. Tapi yang paling penting adalah kenajisan atau najis berarti orang tidak layak. Itu yang paling pokok. Apakah makanan-makanan kalau kita makan membuat kita tidak layak sebagai manusia? Layak. Mau makan apapun, kita tetap manusia. Tetapi yang keluar dari hati kita, rencana jahat, persinahan, pembunuhan, iri hati, dan sebagainya. Ini bisa membuat orang tidak layak sebagai manusia. Maka kalau ada orang yang kejam, kita mengatakan ia lebih kejam dari binatang. Berarti tidak layak untuk menjadi manusia, untuk menerima martabat sebagai anak-anak Allah. Maka sekali lagi, kenajisan bukan soal makanan, tetapi apapun juga yang membuat kita tidak layak sebagai manusia dan sebagai orang-orang pilihan, anak-anak Allah. Maka mari kita jaga agar kita tidak jatuh dalam kenajisan dengan sikap hidup yang dikehendaki Allah. Kita tinggalkan sikap-sikap yang membuat kita tidak lagi layak disebut sebagai anak-anak Allah. Pikiran-pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, persinahan, keserakahan, iri hati, semua itu menjadikan kita tidak layak untuk mendapat martabat sebagai anak-anak Allah. Bahkan tidak layak sebagai manusia. Itulah yang menajiskan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia, dengan meninggalkan sikap-sikap tadi, agar kita tidak jatuh ke dalam kejahatan, ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Semoga akhirnya kita boleh menjadi manusia yang siap untuk melaksanakan kehendak Allah dan martabat kita sebagai martabat anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu
mengingatkan kami bagaimana kami Kau pilih dengan kebebasan. Kami Kau harapkan mempertahankan martabat itu, martabat sebagai anak-anak-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap mendalam, tangguh, kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi, usahanya Engkau lancarkan, agar mereka tetap merasakan pendampingan, perlindungan, dan kasih sayang-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk menciptakan dan melaksanakan pola hidup yang sehat, menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit yang bisa menghambat kita. Semoga kita tetap sehat, sehingga orang lain juga merasa sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan di dalam ambil bagian mewartakan kerajaan Allah bersama gereja lewat doa-doa panjenengan, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga maupun karya, dan juga tentu pemberian dana yang sungguh akan membuat gereja semakin mampu melayani banyak orang. Terima kasih untuk segala kepedulian panjenengan lewat berbagai cara, dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan apapun namanya, yang membuat gereja semakin punya tangan-tangan untuk melayani. Hari Sabtu ada misa untuk orang sakit. Saya undang umat untuk ambil bagian dalam misa itu, sambil mohon agar orang-orang yang sakit mendapat jamahan dan disembuhkan. Sabtu jam 10 di gereja. Akan diadakan misa keluarga. Maka saya undang keluarga-keluarga untuk hadir dalam misa tersebut dengan anak-anak dan pasangan, dan ada kesempatan untuk penyegaran janji pernikahan. Mari kita kuatir keluarga kita masing-masing, agar keluarga menjadi pilar gereja dalam mewartakan Injil, sehingga kita semakin Katolik dan semakin apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.